Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan semoga bisa jadi kenyataan di tahun ini. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama Bitcoin cenderung mengalami penurunan terus-menerus ya teman-teman ya. Ethereum juga sama ya, terus BNB juga sama gitu. BNB ini cukup lumayan nih, turunnya 6,7% per video ini dibuat teman-teman. Wow ya, penurunan cukup drastis. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat untuk market cap overall cryptocurrency ya teman-teman, di sini mengalami penurunan lagi. Yang tadi pagi kita bahas adalah di area 1,1 triliun. Sekarang sudah tinggal 1 triliun 99 miliar teman-teman. Jadi ada penurunan yang cukup lumayan ini untuk volumenya, dan untuk Bitcoin dominan masih malah ada kenaikan sedikit 46,6%, kalau nggak salah tadi pagi 46,5 ya, seperti itu. Oke. Jadi di sini di tengah gempuran SEC dengan Binance teman-teman, yang menggempur Binance US ya kan. Di sini bisa kalian lihat sendiri untuk volume ya, atau volume transaksi ya dalam 24 jam dalam semua sektor pertukaran ya, semua exchange gitu teman-teman ya. Yang terlihat cukup tinggi penurunannya ya teman-teman, yang cukup tinggi penurunannya Binance US nih teman-teman, sekitar 32,71% ya, karena memang Binance US ini sedang mengalami gugatan terhadap SEC gitu teman-teman. Jadi ya mengalami penurunan, dan rumornya sih katanya ini baru rumor ya teman-teman, baru rumor atau udah valid teman-teman. Kalau ada informasi yang lebih detail bisa dikonfirmasi gitu teman-teman, tapi kalau saya salah mohon dikoreksi. Katanya sih ya rumornya pembukuan aset di Binance ini disetujui gitu ya. Kalau memang benar disetujui, Binance US ini dikasih tenggang waktu untuk mengembalikan semua dana usernya terhadap user Binance US gitu teman-teman. Nah ketika ini benar-benar valid beritanya dan ini benar-benar dikembalikan oleh Binance US ya, tidak menutup kemungkinan dump akan terjadi di market cryptocurrency ini teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau dikembalikan dana ya otomatis apa? Binance dalam bentuk fiat ya, dikembalikan dan dikembalikan gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Cuman ini bisa menjadi momentum emas bagi orang-orang yang mengharapkan harga turun. Kenapa? Karena gini, secara logika ya, kalau kalian perhatikan biasanya good news yang terjadi di dunia cryptocurrency teman-teman, biasanya itu terjadi di antara bulan 8 ya, bulan 8 ke atas itu biasanya akan ada pembalikan harga ya, kurang lebih seperti itu. Dan semoga saja siklus seperti itu terjadi lagi di tahun ini ya. Kali ini mungkin diserang habis-habisan, didam habis-habisan, habis itu bulan 8 ada sedikit recover dan mulai merintis naik sampai bulan, dan sampai mengalami new ATH gitu ya, harapannya seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja di sini ada sedikit informasi sebenarnya cukup bagus, cuman nggak ada impact terhadap harga Shiba Inu. Apa sih sebenarnya gitu ya? Nah informasi yang pertama yaitu teman-teman, di mana Rocket Pawn milik Shiba meluncur ke metaverse. Sebenarnya ini kabar bagus juga, karena ini akan menceritakan kelahiran daripada Shiba Inu kalau nggak salah ya. Dimana Shiba Inu membuat gelombang sekali lagi. Kali ini adalah pengungkapan Rocket Pawn ya, yang selalu dinantikan itu membuat debut resminya hari ini. Ini menandai satu lagi keberhasilan penyelesaian peta jalan yang disusun oleh tim Shiba. Rocket Pawn adalah pengembang lahan terbaru di SHIB the Metaverse. Jadi apa itu Rocket Pawn dan mengapa ini terobosan gitu ya, Rocket Pawn dan alam luar biasa. Oke, jadi mereka yang menghadiri konsensus 2003 mendapat bocoran di Rocket Pawn. Pernyataan resmi tentang Rocket Pawn adalah bahwa itu akan menceritakan kisah perjalanan Shiba Inu gitu ya. Jadi ini banyak yang dinanti ya, kisahnya seperti apa sih perjalanan Shiba Inu ini, nanti akan seperti apa. Jadi sebenarnya ini gambaran-gambaran positif untuk metaverse-nya gitu teman-teman, untuk Shiba Inu juga. Cuman respon market ini kurang bersahabat ya, karena memang ada guncangan yang terjadi ya di dunia cryptocurrency karena SEC. Nah
Rumornya SEC ini ya, ketuanya dulu teman-teman, yaitu melamar sebagai penasehat Binance di tahun 2019. Cuman yang nggak dikasih posisi sama Cheng Peng Zhou. Rumornya seperti itu. Dan banyak yang berspekulasi sejak itulah ya, mengejar terus Cheng Peng Zhou, dan mungkin di tahun 2023 ini adalah kesempatan untuk balas dendam ya, dengan cara apa ya, menggugat Binance gitu teman-teman ya. Apakah hal itu seperti itu atau gimana, kita pantau bersama teman-teman. Nah, informasi yang berikutnya di mana Shiba, Bitcoin, dan Ethereum diterima sebagai pembayaran oleh 440 pedagang di Prancis melalui kemitraan ini. Oke, jadi didengar rumor yang katanya Bitcoin, Shiba, dan berbagai aset lainnya mungkin ya akan dibekukan dalam jangka waktu tidak tertentu untuk Binance US. Di sini untuk Shiba, Bitcoin, Ethereum itu malah mengembangkan sayapnya masuk di ranah pembayaran dengan 440 pedagang di Prancis melalui kemitraan ini. Oke, jadi kalau kita berbicara pembayaran teman-teman, negara-negara ya lain gitu ya sudah mulai menerima kripto itu sebagai pembayaran, atau bisa dikatakan mereka mendukung adanya cryptocurrency gitu teman-teman. Cuman untuk US ya, untuk Amerika Serikat ini entah kenapa ya selalu aja seperti ini, dan sempat sekali di-mention atau di-retweet ya, yang dimana itu di-retweet oleh Cheng Peng Zhou ya, dimana SEC ini juga tidak berhasil gitu untuk menyelamatkan, istilahnya terjadi keruntuhannya kayak FTX ya, Voyager gitu teman-teman ya. Mereka gagal gitu untuk menyelamatkan nasabah-nasabah yang ada di situ, dan saat ini malah nyerang Binance US gitu ya. Mungkin harapan daripada SEC ini ketika dia menang ini dengan Binance US akan sedikit membuat nama citranya baik, karena setelah mengalami kegagalan menyelamatkan usernya FTX, Voyager, dan apa itu yang namanya, aku agak lupa satu lagi itu teman-teman ya, kegagalan itu gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita berbicara pembayaran Shiba Inu, si Bitcoin, Ethereum diterima 440 pedagang di Prancis melalui integrasi ini. Nah, jadi Shiba, Bitcoin, Ethereum, dan mata uang kripto lainnya yang didukung oleh Binance Spike ini dapat digunakan sebagai pembayaran ya, yang dimana dengan kemitraan yang terjalin. Binance Spy telah mengumumkan kemitraan dagang Lazy untuk membawa pembayaran kripto ke level berikutnya. Oke, jadi Binance Spy ini teman-teman ya bermitra gitu ya, mengumumkan kemitraannya dengan Lazy untuk membawa pembayaran kripto ke level berikutnya di Eropa, yang dimana aset-aset yang didukung oleh Binance Spy itu bisa digunakan sebagai alat transaksi nantinya gitu teman-teman, termasuk Ethereum, Bitcoin, dan Shiba Inu, dan tentunya masih ada beberapa aset lainnya. Oke. Jadi Lazy, aplikasi kripto native, telah bergabung dengan Binance untuk meluncurkan versi yang lebih baik dari solusi pembayaran cryptocurrency yang menawarkan cashback pada setiap transaksi. Wow ya, Lazy berupaya memperluas pengguna aset kripto dengan mengintegrasikan pedagang yang menyedia berbagai barang dan jasa. Inilah ya teman-teman ya. Inilah kenapa saya bilang untuk para army Shiba ya, khususnya untuk army Shiba ini ya, jangan merasa tersakiti atau panik dengan adanya harga Shiba seperti ini teman-teman ya. Tapi ya gimana lagi, memang nyesek juga ya, kita nyesek, sama-sama kita nyesek, kita sangkut teman-teman ya. Tapi ketika kita yakin dengan Shiba ya, ini kalau saya loh ya, ketika kita yakin dengan Shiba dan kita ada dana dingin dengan adanya harga yang drop seperti ini teman-teman ya, ini malah menjadi sesuatu momentum di mana kita bisa mengakumulasi atau mau menambah muatan gitu ya, kalau kita niat berinvestasi gitu teman-teman. Cuman kalau kita berpikir kaya secara instan ketika harga Shiba turun ya, kita akan semakin membenci Shiba gitu teman-teman ya. Jadi pikirkan untuk jangka panjangnya nanti. Apalagi gini ya, kenapa saya tetap pegang Shiba, salah satunya adalah saya mau melihat kinerja daripada blockchain-nya nanti.
Apakah dalam setelah peluncuran seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan itu bisa terlihat? No, ya tidak teman-teman. Itu blockchain itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga untuk melihat kinerjanya. Kenapa? Karena ketika diluncurkan mainnet teman-teman, mereka harus berfokus terhadap adopsi massal. Mereka harus berfokus terhadap proyek-proyek yang mau berada di jaringan tersebut gitu. Semakin banyak, maka kinerja daripada blockchain tersebut akan semakin bagus. Maka dari itu nggak membutuhkan waktu yang cukup lumayan gitu teman-teman, nggak sebulan 2 bulan, bahkan bisa setahun, ya maksimal setahun kita pantau gitu teman-teman. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Shiba ya, semoga membantu. Salam cuan.